Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah dari sebuah desa kecil di Jawa Timur yang telah menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Cerita ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebuah pengingat. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Pada tahun 2000, di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggallah seorang pemuda bernama Arif. Ia masih duduk di bangku SMP, kelas 1, saat mengalami peristiwa yang tidak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Arif punya teman bernama Dino. Dino adalah anak yang kurang beruntung. Sejak kecil, ia hanya tinggal dengan neneknya setelah kedua orang tuanya pergi entah kemana. Hidupnya serba kekurangan, dan ia sering dianggap nakal oleh warga desa karena beberapa kali ketahuan mencuri barang kecil-kecilan. Meski begitu, Arif merasa kasihan pada Dino. Ia sering mengajaknya bermain diam-diam, meskipun orang tua Arif melarang. Di desa tempat mereka tinggal, ada sebuah cerita yang sudah lama menjadi bagian dari pembicaraan warga. Sebuah pasar gaib yang konon hanya muncul pada malam tertentu, di tempat yang tidak terduga. Pasar ini tidak terlihat oleh sembarang orang, hanya mereka yang diundang, yang bisa masuk. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun, terutama setelah kejadian pada tahun 1985 ketika seorang wanita bernama Siti hilang secara misterius. Warga percaya bahwa ia terjebak di pasar tersebut setelah membeli barang di sana. Malam itu, Dino mengajak Arif untuk menonton pertunjukan wayang yang digelar di desa tetangga. Jaraknya sekitar 8 km, dan mereka harus berjalan kaki. Dino mengusulkan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan kecil yang ia kenal. Meski awalnya ragu, Arif akhirnya setuju. "Jangan khawatir, Rif. Aku sering lewat sini. Jalannya lebih cepat," kata Dino dengan penuh percaya diri. Mereka berjalan melewati semak-semak dan pepohonan lebat dengan bantuan senter. Suara binatang malam menjadi latar belakang perjalanan mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mulai mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden dari kejauhan. Dino dengan semangat berkata, "Lihat, Arif. Kita hampir sampai." Namun, ketika mereka keluar dari hutan, pemandangan di depan mereka terasa ganjil. Ada pasar kecil dengan lampu-lampu temaram, penuh dengan orang-orang yang berjualan dan membeli. Arif merasa aneh karena biasanya pasar tidak buka di malam hari, apalagi di tempat terpencil seperti itu. Tapi Dino terlihat begitu senang. Ia segera mengajak Arif untuk melihat-lihat. Di pasar itu, para pedagang menjajakan berbagai barang, kacang, jagung, jamu, hingga mainan sederhana. Arif memperhatikan bahwa semua orang di pasar itu tampak pucat, hampir tidak berbicara, dan hanya sesekali tersenyum tipis. Lebih aneh lagi, mereka tidak menerima uang sebagai alat pembayaran. Sebaliknya, mereka meminta barang lain sebagai tukaran. "Ini barter, Rif. Seperti zaman dulu," kata Dino sambil tertawa kecil. Ia mengambil beberapa helai daun luntas di pinggir pasar untuk ditukar dengan jamu dan makanan ringan. Mereka terus menjelajahi pasar hingga Dino melihat sebuah patung kayu tua yang diletakkan di bawah meja salah satu pedagang. Patung itu tampak berlumut dan sudah rusak, namun entah mengapa Dino sangat tertarik padanya. Ia bersikeras menukarnya dengan daun luntas yang lebih banyak. Pedagang itu awalnya enggan menyerahkan patung tersebut, tetapi akhirnya berkata, "Kalau kamu ambil ini, ingatlah, kamu harus kembali ke sini." Dino mengangguk tanpa berpikir panjang. Mereka pun melanjutkan malam itu dengan menonton pertunjukan wayang yang terasa sangat sederhana dibandingkan biasanya. Layar wayang kecil, pemain gamelan sedikit, dan tidak ada sound system. Namun, Arif mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat beberapa penonton tampak seperti orang-orang yang sudah meninggal di desanya. Ketika pertunjukan selesai, mereka memutuskan untuk pulang. Namun keesokan harinya, kabar buruk datang. Dino tidak pulang ke rumah. Neneknya mengatakan bahwa ia pamit untuk mencari ikan di sungai tetapi tidak pernah kembali. Warga desa pun melakukan pencarian di sepanjang sungai, tetapi Dino tetap tidak ditemukan. Setelah 2 hari, keluarga Dino memanggil seorang paranormal. Paranormal itu mengatakan bahwa Dino sekarang berada di pasar lain yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa.
Menurutnya, Dino telah terjebak di pasar gaib yang sama dengan yang pernah dikisahkan warga desa pada tahun 1985, saat seorang perempuan bernama Siti juga hilang secara misterius setelah mengunjungi pasar tersebut. Arif yang mendengar cerita ini segera teringat pengalaman malam itu. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada ayahnya bahwa ia dan Dino melewati pasar tersebut. Mendengar pengakuan itu, ayah Arif dan beberapa warga memutuskan untuk pergi bersama paranormal ke tempat yang diduga sebagai pasar gaib. Namun, ketika mereka sampai, tempat itu hanya berupa hutan belantara. Tidak ada tanda-tanda pasar atau keramaian. Paranormal itu kemudian berkata, pasar ini hanya muncul untuk mereka yang diinginkan. Dino sudah terikat dengan pasar itu sejak ia mengambil patung tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keluarga Dino pasrah. Mereka menggelar doa bersama dan tahlilan untuk mendoakan Dino. Malam setelah tahlilan, Arif bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke pasar itu. Ia melihat Dino duduk di bawah meja pedagang, memeluk patung kayu itu dengan erat. Wajahnya terlihat bahagia, tetapi ia menolak ajakan Arif untuk pulang. "Aku sudah nyaman di sini, Rif. Kamu pulang saja," kata Dino. Ketika Arif terbangun, ia merasa mimpi itu sangat nyata. Hingga hari ini, cerita tentang pasar gaib tersebut masih menjadi pembicaraan warga desa. Banyak yang percaya, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun bagi Arif, pengalaman itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pada bulan-bulan berikutnya, kehidupan di desa kembali seperti biasa, meskipun kenangan tentang Dino masih membekas di hati Arif. Ia sering mengunjungi nenek Dino, mencoba menghiburnya dengan cerita-cerita tentang masa kecil Dino yang ceria. Namun, setiap kali ia melewati jalan menuju hutan tempat pasar itu muncul, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi, meskipun ia tidak melihat apapun. Di malam-malam tertentu, warga desa melaporkan mendengar suara gamelan dari arah hutan, meskipun tidak ada acara apapun yang digelar. Beberapa orang mencoba mencari asal suara itu, tetapi mereka selalu kembali dengan tangan hampa. Suara itu, kata mereka, berasal dari tempat lain yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Arif juga tidak bisa melupakan mimpinya. Ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan bahwa Dino memanggilnya. Dalam mimpinya, Dino selalu berada di pasar itu, dengan wajah yang tampak bahagia tetapi seolah terjebak di sana. Suatu malam, Arif memutuskan untuk berbicara dengan seorang tetua desa, seorang pria tua bernama Pak Sastro, yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang cerita-cerita mistis. "Pak, kenapa pasar itu hanya muncul untuk orang tertentu?" tanya Arif. Pak Sastro menarik napas panjang sebelum menjawab. "Pasar itu, Nak, adalah tempat di mana dunia kita dan dunia mereka bersinggungan. Orang yang bisa masuk ke sana biasanya memiliki hubungan tertentu dengan dunia gaib. Entah karena barang yang mereka ambil, atau karena mereka memang ditakdirkan untuk masuk." "Apakah Dino akan selamanya di sana, Pak?" tanya Arif lagi, suaranya penuh harap. Pak Sastro menggeleng pelan. "Sulit untuk membawa kembali mereka yang sudah terikat dengan tempat itu. Tapi doa adalah cara terbaik untuk menghubungkan kita dengan mereka. Jangan berhenti mendoakan temanmu." Kata-kata itu memberikan sedikit ketenangan bagi Arif. Ia bertekad untuk terus mendoakan Dino, berharap bahwa suatu hari ia bisa bebas dari pasar tersebut. Meski demikian, ia tahu bahwa ingatan tentang Dino dan pasar gaib itu akan terus menghantui hidupnya. Seiring waktu, cerita tentang pasar itu tetap menjadi bagian dari folklore desa. Anak-anak mendengarnya dari orang tua mereka, dan kisah Dino menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba menantang batas antara dunia nyata dan dunia lain. Arif, yang kini telah dewasa, sering mengunjungi desa itu, membawa anak-anaknya untuk mendengar kisah-kisah yang pernah ia alami. Namun, ia tidak pernah lupa untuk memperingatkan mereka agar tidak pernah mengambil jalan pintas melalui hutan di malam hari. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika menemukan hal-hal aneh, jangan mudah melanggar aturan atau mengejar rasa penasaran yang berbahaya. Tetap berhati-hati dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.